Perkenalkan, nama saya Clarissa Mukodasir dari kelas A4 Keperawatan semester 7. Pada kesempatan ini saya akan memberi penjelasan dan edukasi mengenai FAP atau Ventilator Associated Pneumonia. Ventilator Associated Pneumonia atau VAP adalah salah satu HAIS yang sering ditemukan di rumah sakit dan merupakan infeksi pneumonia yang terjadi setelah 48 jam pemakaian ventilasi mekanik baik pipa endoksteal maupun tracheostomi. FAP merupakan penyebab umum kedua pada kasus HAIS di Amerika Serikat dan bertanggung jawab atas 25% kasus infeksi yang terjadi di intensive care unit atau ICU. Penggunaan ventilator meningkat terjadinya HAIS sebanyak 6-21 kali dengan tingkat kematian akibat FAP adalah 24-70%. Hal ini menyebabkan rata-rata waktu perawatan di ICU meningkat. Ventilator mekanik merupakan kita akan belajar tentang ventilator mekanik. Ventilator mekanik merupakan suatu alat yang digunakan untuk membantu sebagian dari seluruh proses ventilasi untuk mempertahankan oksigenasi atau jalan nafas agar tetap paten. Indikasi pemasangan ventilator adalah yang pertama, pasien dengan respiratory failure atau gagal napas. Yang kedua, pasien dengan operasi teknik hemodialusi. Yang ketiga, post transpanasi dengan blackout. Yang keempat, respiratory arrest, penyebab gagal napas. Dan penyebab sentral yang pertama trauma kepala, contusio cerebri. Yang kedua radang otak atau encephalitis. Yang ketiga gangguan vaskuler, perdarahan otak, infark otak. Yang keempat obat-obatan narkotika atau obat anestesi. Selanjutnya penyebab perifer, kelalaian neurotrofi, kulian dan sindrom, tetanus, trauma servikal, obat pelemas otot, kelainan jalan napas, konstribusi jalan nafas, asma bronkial, kelainan di paru. Kelainan pada paru diantaranya adalah edema paru, epilepsi dan ARDS, kelainan tulang iga dan torak. Adapun kelainan tulang iga diantaranya adalah prostase, pneumonia, dan hematokrak. Selanjutnya kelainan jantung. Kelainan jantung salah satunya adalah kegagalan pompa darah, jantung kiri. Sedangkan untuk kriteria pemasangan ventilator, seseorang perlu mendapatkan bantuan ventilasi mekanik ventilator apabila yang pertama frekuensi napas lebih dari 35 kali per menit. Kedua, hasil analisa gas dengan O2 masker PaO2 kurang dari 70 mHg. Yang ketiga, PaCO2 lebih dari 60 mHg. Yang keempat, ADO2 dengan 0,2% hasilnya lebih dari 350 mHg. Filter kapasitas kurang dari 15 ml per kilo berat badan. Mode ventilator yang pertama, mode kontrol. Pada mode kontrol mesin secara terus-menerus membantu pernafasan pasien, memberikan pada pasien yang pernafasan masih sangat jelek, lemah sekali, bahkan apnea. Contoh mode kontrol ini adalah CR control respiration atau CMF control moderated ventilation, IPVF. Dan selanjutnya mode IMF atau CMF. Pada mode ventilator ini memberikan bantuan nafas secara bergantian dengan nafas pasien itu sendiri. Pada mode IMF, pernafasan mandatori diberikan pada frekuensi yang disetting tanpa menghiraukan apakah pasien pada saat inspirasi atau ekspresi, sehingga bisa terjadi fighting atau bantuan antara pernafasan ventilator dengan pernafasan pasien dengan segala akibatnya. Yang ketiga, mode ASBPS, Assisted Spontaneous Breathing atau Pressure Support. Mode ini diberikan pada pasien yang sudah bisa bernafas secara spontan atau pasien yang masih bisa bernafas tetapi tidak volumenya belum mencukupi karena mode pasien harus mempunyai kendali untuk pernafasan yang diberikan. Yang keempat, CAP, Continue Positive Air Pressure. Mode ini, mesin ini hanya memberikan tekanan positif dan diberikan pada pasien yang sudah bisa bernafas dengan adekuat. Tujuan pemberian mode ini adalah untuk mencegah atelektasis, melatih otot pernafasan sebelum pasien dilepas dari ventilator. Ketika kita kembali ke VAP, faktor-faktor resiko terjadinya VAP. Yang pertama, faktor penjaga
jamu, abdomen serum kurang lebih dari 2,2 GDL atau usia 60 tahun, ADS, PPOK atau penyakit paru koma untuk menurunkan kesadaran, luka, bakat, trauma, gagal organ, aspirasi volume lambung. Yang kedua, faktor intervensi antagonis 2 kurang lebih antasib, obat paratrik lebih dari 2 hari positif penegakan diagnosis PAP, salah satunya alat instrumen adalah clinical pulmonary infection count atau CPS yang dikembalikan sejak tahun 1991. CPS dari 0 sampai 6 didasarkan untuk pengukuran suhu tubuh, leukosit, sekret, trakea, oksigen, dan pemeriksaan mikrobiologi. Meskipun belum ada penelitian mengenai jumlah kejadian PAP di Indonesia, namun berdasarkan keputusan luar negeri diperoleh data bahwa kejadian PAP cukup tinggi, antara 9-8% pada pasien ventilasi mekanik, dan angka kematian akibat PAP sebanyak 4-80%. Angka kematian dapat meningkat mencapai 76%. Infeksi baik disebabkan pneumonia atau acidobakteri. Pencegahan PAP dibagi 2 kategori, yakni strategis farmakologis yang bertujuan untuk menurunkan kuman patogen pada saluran cerna, dan farmakologis dengan tujuan menurunkan aspirasi. Intervensi dengan tujuan utama untuk mencegah aspirasi: hentikan penggunaan pipa nastrogetik atau pipa endotreal secepat mungkin, posisikan penderita 1/2 duduk, hindari distensi lambung berlebihan, intubasi oral atau non-nasal, penyaliran subglotik, penyaliran ventilator, hindari reintubasi dan pemindahan penderita yang tidak diperlukan, ventilasi masker untuk menjaga intubasi trakea, hindari penggunaan sedasi jika tidak diperlukan. Dan dari